Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Retya Saputra dari kelompok 6. Kami akan membahas pengantar teori graf pada materi siklus dan pohon. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Yuliana Vivianti, Rahmadani, Aisyah Nurfadilah, saya sendiri Dimas Retya Saputra, Nurliana Mahmudah, dan Anissa Amalia Putri. Pertama-tama, kami akan membahas siklus. Sebelum itu, kita perlu tahu pengantar untuk menjelaskan apa itu siklus. Sebuah jalan walk dalam graf G adalah sebuah urutan tak 0W sama dengan V0, E1, V1, E2, V2 sampai E1, EI, VI sampai EK, VK yang suku-sukunya bergantian antara simpul dan sisi sedemikian sehingga 1 kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan K. Ujung dari EI adalah VI min 1 dan VI V0 disebut simpul awal atau simpul asal. VK disebut simpul akhir, simpul terminus, di mana VI 1 kurang dari I kurang dari K disebut simpul internal. Panjang sebuah jalan adalah banyaknya sisi dalam jalan tersebut. Jika semua sisi pada sebuah jalan berlainan, maka jalan tersebut disebut jejak atau trail. Jejak yang simpul awal dan simpul akhirnya berlainan disebut jejak tertutup. Jika simpul-simpul dari V0, E1, V1, E2, V2 sampai EI, VI sampai EK, VK dari jalanan W berlainan, maka W disebut lintasan atau path. Lintasan tertutup dinamakan siklus. Siklus dengan banyaknya simpul N dinotasikan dengan CN. Siklus adalah jejak tertutup yang simpul awal dan simpul internalnya berlainan. Untuk penjelasan siklus lebih lanjut akan dijelaskan oleh anggota tim 6 yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Dimas, di mana sebelum kita ke materi siklus, saya akan menjelaskan dulu apa itu perjalanan atau walk dan juga jejak atau trail. Nah, kedua materi ini itu sangat berhubungan dengan materi selanjutnya yaitu siklus ya teman-teman. Jadi saya akan lanjut menjelaskan perjalanan atau walk. Nah, perjalanan atau walk pada suatu graf G adalah barisan simpul dan ruas berganti-ganti. Dapat ditulis V0, E1, V1, E2, V2 sampai Vn kurang 1, En, Vn. Nah, di mana ruas atau baris E ini menghubungkan titik VI dan titik VI lainnya. Dan juga dapat ditulis bisa barisnya saja dan juga bisa simpul atau titiknya saja. Contohnya yang dapat ditulis jika barisnya saja baris E1, baris E2, titik sampai En, atau dengan titik atau simpulnya saja bisa titik V1, titik V2, titik Vn kurang 1, Vn. Nah, di dalam hal ini titik V1 ini disebut simpul awal dan titik Vn itu disebut dengan simpul akhir. Nah, di dalam perjalanan ini itu terdapat dua bagian, yaitu ada tertutup dan juga ada yang terbuka. Di mana yang tertutup ini dia itu titik V1-nya sama dengan titik Vn. Maksudnya titik V1 sama dengan titik Vn ini dia kembali lagi ke titik V1. Nah, jadi titik V1 ini bisa di akhir, bisa di awal. Terus kalau misalnya dia perjalanan terbuka, dia itu menghubungkan antara titik V1 dan titik Vn, di mana titik V1 sama titik Vn ini tidak sama. Terus di dalam perjalanan ini ada namanya panjang perjalanan, di mana panjang perjalanan ini adalah banyaknya ruas dalam barisan tersebut. Maksudnya itu panjang perjalanan ini adalah banyaknya baris yang kita lewati dari titik simpul yang awal sampai simpul yang akhir. Mungkin kita langsung ke contohnya saja. Contohnya di sini ada diketahui suatu graf. Jadi teman-teman bisa lihat graf yang ada di layar.
Contohnya perjalanan dari A ke F. Dari A ke F, dari A ke F, aduh maaf teman-teman. Dari A ke F, nah itu disebut dengan perjalanan, ya kan? Nah, di sini karena dia dari titik awalnya sampai titik akhirnya itu tidak sama, yaitu titik awalnya itu adalah A dan titik akhirnya itu adalah F, maka perjalanan ini itu disebut dengan perjalanan terbuka. Nah, dari perjalanan dari A ke F itu ada A, E1. Bisa ditulis A, E1, CE6, F. Nah, di sini dapat kita juga tulis bahwa panjang perjalanan dari A ke F itu ada 2. Kenapa bisa 2? Karena di sini yang kita lewati barisnya atau barisan ruasnya itu ada 2, yaitu E1 dan E6. Terus misalnya lagi untuk contoh perjalanan tertutup. Perjalanan tertutup itu contohnya dari C ke B, lalu dari B ke D, lalu D ke F, lalu F ke C. Nah, ini disebut dengan perjalanan tertutup karena titik awalnya itu yaitu C dan juga titik akhirnya itu adalah C juga. Nah, ini disebut dengan perjalanan tertutup. Dari perjalanan tertutup ini bisa kita ketahui bahwa panjang perjalanan dari C ke C yaitu 1 E2, 2 E3, 3 E7, 4 E6, berarti panjangnya ada 4 perjalanan. Panjangnya ada 4 panjang perjalanan. Selanjutnya kita akan ke jejak atau trail. Nah, jejak atau trail ini pada suatu graf itu adalah jalan yang sisi-sisinya itu berbeda. Nah, mungkin kita langsung ke contohnya aja. Seperti yang ada di layar, itu contohnya itu ada titik A, titik B, ke titik D, terus dari D ke titik C, dari C ke titik E, dari titik E ke titik D. Oke. Tadi dari titik A ke B, B ke C, B ke D, D ke C, lalu dari C ke E, dan E ke D. Nah, teman-teman bisa lihat ya bahwa yang dari kita lewati tadi titik-titiknya itu sisinya itu berbeda. Ya kan ya? Tidak ke sisi itu lagi. Nah, itu namanya disebut dengan jejak. Contoh kedua, misalnya kita contoh yang bukan jejak. Misalnya A, ke B, baru tuh C, baru dari C ke D, habis dari D ke B lagi, habis dari B ke C lagi.
Oke, tadi kita mempunyai contoh dari titik A ke B, ke C ke D, D ke B, B ke C. A ke B, B ke C, C ke D, D ke B lagi, dan dari B ke C lagi. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa di garis D ini itu dilewati sudah 2 kali. Nah, karena dilewati 2 kali, maka ini bukan jejak atau trail ya teman-teman, karena di sini garisnya itu dilewati 2 kali atau lebih dari 1. Gitu. Jadi, di kesimpulan di jejak ini atau trail ini, dia boleh melewati titik yang sama, tapi tidak boleh melewati sisi yang sama. Itu aja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Lintasan atau path. Lintasan pada suatu graf adalah jejak yang semua titiknya berbeda. Siklus atau sikel. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut dengan sikloid atau siklus. Pada panjang, sikloid adalah jumlah ruas dalam sikloid tersebut. Kemudian, graf yang tidak mengandung sikloid disebut dengan asikel. Berikut ini merupakan contoh dari sikloid tersebut. Baik, selanjutnya graf terhubung. Sebuah graf dikatakan terhubung jika setiap dua buah titik di G dihubungkan oleh lintasan di G. Jika G adalah graf terhubung, maka dikatakan bahwa komponen dari G adalah 1, yang biasa dinotasikan dengan omega G sama dengan 1. Graf G disebut terhubung jika untuk setiap dua simpul yang berbeda terdapat lintasan yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Sebuah lintasan geodesik antara titik U dan V dari graf G adalah lintasan dengan panjang minimum. Panjang lintasan geodesik antara simpul U dan V dinamakan jarak antara simpul U dan V, yang biasa dinotasikan dengan D dalam kurung U, V. Baik, selanjutnya akan dibahas contoh siklus. Tentukan siklus dari graf tersebut. Sebuah graf dikatakan sebagai siklus apabila dimulai dari simpul awal dan berakhir di simpul awal juga. Misal, dari V1 menuju E1, V4, E5, V6, E6, V5, E2, V1. Ada juga dari V4, E3, V5, E6, E9, V2, E4, V4. Kemudian juga ada dari V2, E8, V3, V5, E6, V6, E9, V2 dengan panjang masing-masing 4. Selanjutnya ada pohon. Misalkan G sama dengan V, E adalah sebuah graf tak berarah yang tanpa loop. Graf G disebut pohon jika G merupakan graf terhubung dan tidak mengandung siklus. Di sini ada 6 buah graf, yang masing-masing grafnya ini merupakan graf terhubung karena setiap titiknya terhubung dengan titik lainnya. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa graf tersebut tidak mengandung siklus. Nah, jika ada graf yang bentuknya seperti ini, karena ini merupakan sebuah siklus atau sirkuit, maka graf ini tidak dapat dinamakan sebagai pohon. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa pohon adalah graf terhubung yang asiklik.
ada teorema pohon. Yang pertama, di dalam sebuah pohon, sebarang dua titik dihubungkan dengan lintasan yang unik. Lintasan unik ini maksudnya adalah lintasan yang tunggal, yang tidak memiliki sisi ganda. Nah, jadi jika ada yang bentuknya seperti ini, nah ini dikatakan graf tersebut memiliki sisi ganda. Nah, graf yang seperti ini tidak dapat dinamakan sebagai pohon. Lalu teorema kedua, jika G adalah pohon, maka EG sama dengan VG min 1, atau jumlah sisi sama dengan jumlah titik dikurangi 1. Jadi misalkan ada graf seperti ini memiliki 4 titik dan 3 sisi. Nah, jadi ini sudah berlaku teorema kedua, bahwa ini jumlah sisinya ada 3, itu adalah hasil pengurangan dari jumlah titiknya dikurang 1. Nah, seperti itu. Lalu terakhir ada korolari untuk setiap pohon T sama dengan V, E. Jika kardinalitas VT lebih dari sama dengan 2, maka T mempunyai paling sedikit 2 titik derajat 1. Nah, di sini ada contoh graf yang memiliki jumlah titik sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, memiliki jumlah titik sebanyak 5 buah. Kemudian di sini bisa diperhatikan, di sini dia memiliki 4 titik yang berderajat 1. Nah, jadi karena jumlah titiknya lebih dari 2, maka dapat dipastikan dia memiliki minimal 2 titik berderajat 1, seperti itu. Jadi teorema 1, 2, dan korolarinya terbukti berlaku. Kenalkan, nama saya Aisyah Nurfadila. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal pohon. Dari gambar berikut yang merupakan pohon adalah, di sini kita bisa lihat ada 4 graf, yaitu G1, G2, G3, dan G4. Jadi yang disebut pohon itu ada pada graf G1 dan G2. Kenapa G1 dan G2 bisa disebut pohon? Karena setiap komponen dalam graf terhubung dengan lintasan tunggal dan tidak mengandung sirkuit. Sedangkan pada G3 itu mengandung sirkuit pada titik ADF. Jadi ADF ini adalah sebuah sirkuit. Sedangkan pada G4 itu merupakan hutan karena mengandung 2 pohon. Jadi di sini jawabannya adalah yang D. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan berguna dan mudah dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.